Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi minna salatu wa salamu daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan limpahan nikmat, karunia, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kita akan senantiasa bisa menambah pundi-pundi pahala kita untuk kehidupan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita akan membaca kitab An-Nasaih Diniyah karya Al-Imam Habib Fadlullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa kita mesti membaca kitab Nasaih Diniyah? Karena kitab ini sangat disarankan, sangat dianjurkan untuk dikaji oleh para alim ulama. Sehingga Al-Qutub Al-Imam Habib Ahmad bin Umar bin Smith, pembaharu Islam abad ke-12, pernah mengatakan bahwa di akhir zaman, di zaman seperti sekarang ini, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada mengkaji karya-karya Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena pemikiran-pemikiran beliau, ilmu beliau, dan ajaran-ajaran beliau itu sangat selaras dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini beliau mengutip sedikit tentang ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu ada, dan ini ada dalilnya. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu laduni. Syaratnya disebutkan oleh Habib Fadlullah bin Al-Haddad dalam kitab ini. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, pada halaman 28 ya. Beliau menulis, wakam, dan betapa banyak, Allahul Azimu, Allah menautkan, menggantungkan, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran Al-Aziz yang mulia, alat taqwa, terhadap sifat takwa, min khairatin azimatin, daripada kebajikan-kebajikan yang agung. Takwa ini menarik atau mengundang kebaikan-kebaikan yang agung yang tak ternilai. Wa sa'adatin jasimah, dan keberuntungan yang melimpah. Wa min dzalika, di antara kebaikan yang mulia dan keberuntungan yang melimpah adalah al-ilmul laduni, adalah ilmu laduni, ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat luas, yang tiada batas. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan melimpahkan ilmu kepada kalian, yakni ilmu laduni. Jadi syarat utama untuk memperoleh ilmu laduni adalah takwa, bertakwa. Pertanyaannya, apakah takwa itu? Beliau Habib Al-Haddad juga menulis tentang definisi takwa. Qala ulama'u, para ulama mengatakan, ridwanullah alaihim,
At-taqwa, taqwa adalah ibaratun, adalah ibarat, gambaran an imtisali awamirillahi ta'ala, dari melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Segala perintah Allah harus dilaksanakan. Wajidinabi nawahihi, dan menjauhi semua larangan Allah. Dohiran wa batinan, yang dohir maupun yang batin. Jadi takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang dohir maupun yang batin. Definisi yang simpel ya, tapi maknanya sangat luas. Jadi orang itu kalau ingin mendapatkan ilmu laduni, perintah-perintah Allah yang wajib harus dilaksanakan semuanya. Jadi mustahil, tidak mungkin orang yang tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, tidak membayar zakat akan mendapatkan ilmu laduni. Itu mustahil, bohong. Itu namanya ilmu sesat. Lantas wasdina binawahihi, serta menjauhi semua larangan Allah. Jadi orang yang masih suka bermaksiat, masih suka berbuat dosa, mustahil juga mendapatkan ilmu laduni. Syaratnya dapat ilmu laduni harus menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, yang dohir dan yang batin. Waduh, ini yang susah ya. Kalau urusan maksiat apalagi zaman sekarang, waduh, ini sangat-sangat susah. Karena itu ilmu laduni itu bukan ilmu yang gampang, tapi ilmu yang sangat susah untuk didapatkan. Dan syaratnya harus takwa tadi. Ini juga memiliki arti bahwa sebelum mendapatkan ilmu laduni, orang itu harus mempelajari ilmu agama, dasar-dasar ilmu agama. Tanpa dasar ilmu agama, orang tak akan mendapatkan ilmu laduni. Betapa tidak. Dengan dasar-dasar ilmu agama itu orang akan bisa melaksanakan perintah Allah dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, zakat dengan benar. Jadi tahapannya itu harus mempelajari ilmu agama dulu, ilmu fikih, sebagai dasar-dasar ilmu agama, sebagai landasan untuk beribadah. Wasdina binawahi, dan dengan dasar ilmu agama tadi ia juga akan menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tanpa dasar ilmu agama, ia takkan tahu ini dosa apa enggak, ini halal atau haram, ini boleh atau tidak. Ya. Jadi sebelum memperoleh ilmu laduni, orang harus mempelajari ilmu agama terlebih dahulu secara mendasar agar bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dohirot, secara dohir, au batinan dan batin. Wa batinan dan batin. Ma'a istisyari ta'zim lillah, disertai perasaan pengagungan, ta'zim kepada Allah. Wal haibah, dan perasaan takut, sungkan. Wal khosyah, dan takut. Wal rahbah min Allah, dan sama sekali tidak berani untuk durhaka kepada Allah. Jadi kesimpulannya adalah ilmu laduni itu ada, ilmu yang sangat luas, ilmu yang boleh dibilang tiada batas. Ada ilmu laduni, dan cara mendapatkannya adalah dengan cara takwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi
larangan Allah. Dan salah satu insan yang sukses mendapatkan limpahan ilmu laduni itu adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri. Beliau setelah mempelajari dasar-dasar ilmu agama, beliau melaksanakan takwa ini boleh dibilang nyaris sempurna. Ya. Dulu waktu masih kecil beliau itu setelah ngaji, setelah belajar, beliau sholat 200 rakaat. Setiap kali selesai belajar, lantas beliau berkholwat, beribadah ke atas gunung, menyendiri, ibadah, sholat ratusan rakaat. Beliau tidak pernah melaksanakan maksiat. Nah, setelah itu beliau memperoleh limpahan ilmu laduni, sehingga ilmunya sangat luas dan karya-karyanya sangat banyak. Jadi itu diakui para ulama dari masa ke masa sebagai karya yang sangat fenomenal, sangat dalam, sangat luas pengetahuannya. Demikian dulu, semoga bermanfaat, semoga kita bisa meneladani beliau sehingga bisa mendapatkan percikan walaupun sedikit dari ilmu laduni. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.